Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihim wa ihtada bi hudahum ila yaumil din. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua takmir masjid yang saya muliakan, para imam, para ustaz, hadirin wal hadirat, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita jeda Ramadan dan juga bulan Syawal, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Tentu di ujung Syawal ini tentu selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan semua kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, batas terakhir kajian kita sebelum Ramadan pada 2 bulan yang lalu masih sekitar persoalan sholat Jumat. Terakhir kita membahas tentang khutbah Jumat. Dalam penjelasan itu sudah kita jelaskan bahwa di antara rangkaian sholat Jumat itu di dalamnya ada khutbah Jumat. Kemudian sudah kita bahas juga pada saat itu tentang keutamaan imam ketika naik mimbar. Kalau itu adalah azannya satu, dia mengucapkan salam, lalu kemudian dia menghadap ke hadirin, baru kemudian proses khutbah dan sholat berjalan. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bahas juga beberapa persoalan penting terkait dengan rangkaian sholat Jumat, terutama sebelum dilaksanakannya sholat Jumat, yakni khutbah Jumat. Di antara subbahasannya itu adalah istihbab, istihbab istimalil khutbah ala hamdillahi ta'ala wa thana ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mau'izah wal qiraah. Keutamaan khutbah Jumat berisi pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan bahwa khutbah Jumat itu di dalamnya ada pujian-pujian pada Allah. Kemudian yang kedua salawat pada Rasulullah. Kemudian yang ketiga di dalamnya ada mau'izah hasanah, atau dalam bahasa sebagian ulama menyebutnya ada wasiat takwa. Kemudian yang keempat wal qiraah, maksudnya ada bacaan ayat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subbahasan ini didasarkan pada penjelasan para ulama yang merujuk pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan af'alnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam. Kenapa tadi ulama menjelaskan bahwa khutbah Jumat itu diawali dengan memuji Allah, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam setiap sambutan-sambutan kita dalam acara-acara resmi, karena memang ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap perkataan yang tidak diawali dengan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan itu ajzam. Ajzam itu orang Arab menyebut juzam, biasanya adalah satu penyakit yang ada di badan manusia. Yang lebih populer kita kenal dengan istilah kusta. Bukan kista Bunda ya, kusta.
penyakit pada badan manusia yang membuat orang kalau melihat orang kena kusta itu, kena penyakit pada fisik, pada bagian kulit, tangan, kaki itu, orang kemudian kalau melihatnya jadi nggak mau berdekat-dekatan, menjauh, takut ketularan, ngeri juga lihatnya. Nah, maksud Nabi sederhananya dari hadis Nabi tadi, setiap perkataan yang tidak diawali dengan memuji Allah berarti perkataan itu layak untuk tidak didengar. Kira-kira seperti itu maksudnya. Jadi tidak perlu didengarkan, wajar kalau ditinggalkan. Maka khutbah Jumat itu kata para ulama dianjurkan, disunnahkan untuk diawali dengan pujian-pujian pada Allah. Seperti itu. Nah, ini penjelasan hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Ahmad, ya. Dan hadis ini dipakai oleh para ulama. Dalam sebuah riwayat, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, al-khutbatul lati laisa fiha syahadah, dalam riwayat yang lain tasyahud kalyadil jazma. Khutbah yang di dalamnya tidak menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maksudnya tidak memuji Allah dan juga memuji Rasulullah SAW, bersaksi pada Allah dan bersaksi pada Rasulullah SAW, itu seperti tangan yang terkena kusta. Ya, seperti itu. Rawahu Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi syahadah, dalam riwayat yang lain tasyahud. Wa an Ibnu Mas'udin, dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasyahhada qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membaca tasyahud dalam khutbahnya, dalam khutbah, bukan tasyahud dalam salat ya, dalam khutbah Bapak Ibu maksudnya, qala, Nabi berkata, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, ya, may yahdihillahu fala mudhillalah. Ini beda-beda seperti yang kita dengarkan karena riwayat banyak. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyira baina yaday sa'ah may yuti'illaha ta'ala wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Nah, itu salah satu bentuk riwayat tentang pembukaan khutbahnya Rasulullah yang di dalamnya ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, inti dari penjelasan ini tadi Bapak Ibu, kita lihat beberapa riwayat ini tadi menjelaskan bahwa Nabi di dalam khutbah Jumatnya memakai puji-pujian di awal, memuji Allah, juga bersyahadat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kemudian ada sebagian ulama yang sangat tegas, bahkan jika tidak ada itu, sebagian ulama menegaskan khutbahnya dianggap selesai. Ya, tapi nanti ada pembahasan. Ya, kita lanjut dulu. Itu penjelasannya dari Rasulullah SAW. Wa an Ibnu Syihab radhiyallahu taala anhu su'ila an tasyahhudin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah fa dzakara nahwahu wa qala wa may ya'sihima faqad ghawa. Ibnu Syihab, sahabat Nabi, Ibnu Syihab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ditanya oleh orang tentang tasyahudnya Nabi dalam khutbah. Beliau juga menyebutkan seperti di awal tadi, cuma dalam riwayat yang beliau sampaikan, kata beliau dalam riwayat ini beliau mengatakan, ya, wa may ya'sihima faqad ghawa. Nah, tadi kan
wa may yuti'illah wa rasul faqad rasyad wa may ya'sihima fala yadurru illa nafsa. Itu dalam riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Ibnu Syihab tadi berbeda redaksinya, wa may ya'sihima faqad ghawa. Lebih kurang sama. Sebab ini adalah puji-pujian, riwayatnya juga banyak. Nah, intinya Bapak Ibu, tadi penjelasannya begitu dari para sahabat berdasarkan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahuma Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini wa yaqra'u ayatin wa yudzakkirun nas. Kata Abdullah bin Jabir bin Samurah, sahabat Nabi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan khutbah Jumatnya, Nabi menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Jadi khotibnya berdiri. Ya. Mana ada khotib berdiri? Enggak ya? Ya, berdiri. Ya, gitu. Nah, nanti ada penjelasan. Jadi ditegaskan sahabat Jabir bahwa khotib Jumat itu dia berdiri supaya jamaah juga bisa lihat, suaranya juga terdengar. Apalagi di zaman itu belum ada alat bantu suara. Ya, kalau hari ini alat bantunya bagus. Ini ibu-ibu kedengaran ya belakangnya? Dengar Bunda ya? Ya. Baik. Jadi Nabi yaktubu qa'iman. Nabi kalau khutbah Jumat itu berdiri, wa yajlisu bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah Nabi duduk sejenak. Jadi khutbah pertama berdiri, selesai khutbah pertama duduk sejenak, baru naik lagi berdiri lagi khutbah yang kedua. Nah, yang kita lakukan hari ini seperti itulah gambarannya, karena memang ini turun-temurun diturunkan oleh Rasulullah pada sahabat pada tabi'in terus sampai ke zaman kita hari ini. Jadi seperti itu, ya. Nah, Nabi selain juga membaca, ya, duduk di antara dua sujud dalam riwayat Jabir tadi, wa yaqra'u ayat. Dalam khutbahnya Nabi membaca beberapa ayat. Ya, maka sebagian ulama menyebut dalam khutbah Jumat itu harus ada bacaan ayatnya, walaupun tidak banyak. Ya, jangan sampai khutbah Jumat isinya pantun. Ya nggak apa-apa kalau ada pantun, saya mohon maaf. Pernah saya khutbah Jumat di Masjid Taqwa, ada pantunnya sedikit di ujung. Tapi ya sudah ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, tambahan di ujung pantun biar ya kira-kira untuk menarik keseriusan dan perhatian jamaah untuk menutup khutbah supaya lebih padat. Seperti itu. Bukan berarti ayat Qur'an tidak padat. Kadang-kadang kalau dengan pantun orang juga dengarnya juga beda, sehingga yang tadinya agak berat ngantuk tiba-tiba matanya melek. Ya, seperti itu. Nah, tapi jangan pula kemudian dari awal sampai akhir isinya pantun, nggak ada ayat, nggak ada hadis, pasti dimarahin sama Pak Haji, gitu ya, ulang khutbahnya. Seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yaqra'u ayat, wa yudzakkirun nas. Selain Nabi juga membaca ayat, di dalam khutbahnya Nabi juga mengingatkan para sahabat. Intinya di dalamnya ada wasiat takwa. Di dalamnya ada pesan-pesan ketakwaan, ya, pesan-pesan ketakwaan. Walaupun sebahagian orang ada kadang memahami makna dari wasiat takwa itu harus usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini nggak masalah kalau kita pakai ayat itu, karena juga ya kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, nggak apa-apa. Itu ayat. Kemudian usikum kita awali dengan aku berwasiat kepada Anda dan diri saya agar kita bertakwa. Nggak masalah. Karena memang salah satu riwayat dari sahabat Jabir, selain membaca ayat, Nabi juga mengingatkan para hadirin. Tentu nasihat Nabi dalam khutbah Jumat itu adalah kalimat-kalimat takwa, wasiat takwa, seperti itu. Nah, rawahul jamaah illal Bukhari wa Tirmidzi. Hadis riwayat Jabir tadi diriwayatkan para perawi hadis
ashabus sunan, ya, kecuali Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Berarti di dalamnya ada Muslim, ada Abi Dawud, ada Ibnu Majah, ada Imam Nasa'i. Ya, kecuali Tirmizi dan juga Imam Al-Bukhari. Wa anhu aidha, dari sahabat Jabir bin Abdullah, wa an Ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man, ya, radhiyallahu taala anhuma qalat, kata seorang sahabiah, namanya seorang sahabiah, ya, Ummi Hisham binti Harithah. Ini wanita sahabiat, sahabat perempuan, meriwayatkan juga. Ini menggambarkan bahwa dulu di zaman Nabi ada ibu-ibu, ada wanita-wanita yang sholat Jumat. Gitu kan ya? Karena dia meriwayatkan. Apa kata Ummi Hisham? Kata Ummi Hisham bin Harithah bin Nu'man, ya, beliau mengatakan qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah yaqra'uha kulla jum'atin 'alal mimbar idza khataban nas. Kata sahabiat Ummu Hisham binti Harithah, saya hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid, itu saya dengar langsung dari lisannya Rasulullah yang selalu dibaca oleh Nabi kalau beliau membaca khutbah Jumat. Ya, jadi memang salah satu riwayat kemarin yang kita baca tentang sholat berjamaah, di antara bacaan itu adalah Qaf wal Qur'anul Majid di dalam surat Jumat, di dalam sholat Jumat. Ya, seperti itu. Kalau di kita kan biasanya Al-A'la sama Qosyah ya. Itu yang agak pendek, yang agak panjangnya sedikit Qaf wal Qur'anul Majid. Ya, agak panjang, lumayan. Nah, ini diceritakan oleh sahabat perempuan. Maknanya Bapak Ibu, berarti sahabiah ini tadi dia hadir di waktu sholat Jumat. Nah, dari situ kita juga mendapat satu kesimpulan bahwa kalau ada wanita muslimah yang ingin sholat Jumat, maka sholat Jumatnya itu sudah memenuhi, mewakili sholat zuhurnya, karena sholat Jumatnya dianggap sah. Dan hari ini, sampai hari ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, hal ini berlaku sampai hari ini dan tidak ada siapapun yang mengingkari. Ya, tidak ada siapapun yang mengingkari. Dan kita juga tidak pernah, Allah alam ya, kalau kelompok-kelompok tertentu saya nggak paham. Tapi seingat saya dulu ada kelompok tertentu malah mereka menganjurkan, mewajibkan perempuan untuk sholat Jumat. Ya, dalam Islam, dalam pendapatnya Ahli Sunnah wal Jamaah, wanita muslimah yang sudah wajib sholat fardu, sholat Jumat itu adalah pilihan. Kalau dia mau silakan, enggak juga enggak mengapa. Kalau dia sholat Jumat, berarti zuhurnya sudah gugur. Seperti itu Bunda ya. Jelas? Ya. Jadi beliau dapatkan itu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Abi Dawud. Jadi ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti riwayatnya sahih, Abi Dawud dan juga Imam Nasa'i. Wa an Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar. Ya. Yaqra'u 'alal mimbar wa nadau ya Malik. Ini di dalam surat Zukhruf kalau tidak salah. Ya, wa nadau ya Malik qul yaqdi 'alaina rabbuk. Muttafaqun alaih. Artinya ini menjelaskan Bapak Ibu, riwayat-riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dalam khutbahnya membaca ayat. Itu saja kesimpulannya. Nah, cuman di ujung pembahasan Bapak Ibu, di ujung pembahasan penulis kitab fikih sunnah ini mengulas, ya, dari apa yang dijelaskan tadi, bahwa dalam khutbahnya Nabi ada puji-pujian, ada bacaan ayat, ada wasiat takwa, ada salawat ke atas Nabi. Nah, tentu kata beliau, kalau ada yang melakukan ini bagus. Tapi khutbah itu bukan hanya itu isinya. Ya, maksudnya
di dalamnya bukan hanya ada memuji Rasulullah, memuji Allah, memuji Rasul saja, tetapi maksud dari khutbah Jumat itu ada pesan yang harus disampaikan. Maksudnya wasiat takwa, kalimat-kalimat nasihat yang harus disampaikan dalam jumlah yang tidak banyak, dalam waktu yang tidak lama. Karena kata beliau ada sebagian orang yang kadang-kadang khutbah Jumatnya itu hanya ada memuji Allah, sholawat pada Rasulullah, selesai. Nah lihat ya, di beberapa tempat Bapak Ibu saya pernah hadir, terutama mereka-mereka yang khutbah Jumatnya itu murni pakai bahasa Arab walaupun dia nggak paham. Ya ada, saya nggak perlu saya sebut tempat lah, di Jawa lah, di Jawa Barat saya pernah lihat itu. Di Banten kadang-kadang ada. Di Jawa Barat saya berkali-kali lihat. Di kampung-kampung Bapak Ibu, bukan di kota. Di kampung-kampung. Ya. Jadi khutbah Jumatnya itu semua pakai bahasa Arab, cuman memuji Allah, sholawat pada Rasulullah, selesai. Nah, maksud beliau, inti dari khutbah Jumat itu bukan hanya itu. Walaupun itu penting, tapi tetap di dalamnya ada kalimat-kalimat nasihat-nasihat yang harus dipahami oleh jamaah, mengingatkan tentang kalimat takwa, tentang keagungan Allah, mengingatkan tentang surga neraka dan lain sebagainya. Nah, intinya itu. Jadi jangan sampai kata beliau, misal kata beliau sampai beliau mengingatkan begini, jika ada orang tampil di depan umum mau berkhutbah, berceramah, kok isinya cuman memuji Allah, salawat kepada Nabi, lalu kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kira-kira apa komentar kita? Apa maksudnya? Ya kata orang Sumedangnya maksud. Ya kan? Nggak ada maksudnya. Ya kalau dia mau memuji Allah, ya udah salawatan aja, ya zikir aja. Nah karena ini adalah khutbah, ceramah, ya kan, wasiat-wasiat takwa yang disampaikan, maka belajar dari Nabi tadi banyak yang disampaikan Nabi. Cuman memang nanti ada penjelasannya. Kira-kira khutbah Jumat itu berapa jam? Ya, apakah harus setengah jam, 45 menit, 30 menit, 15 menit, apakah 10 menit? Nah nanti ada juga pembahasan. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Intinya kata beliau, afdolnya dalam khutbah itu, bahkan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya ada pujian-pujian pada Allah, salawat tasyahud pada Allah dan Rasul, kemudian bacaan ayat, di dalamnya juga ada pesan-pesan mau'izah hasanah. Itu inti dari khutbah Jumat. Kemudian subbahasan yang kedua, masyru'atul qiyam lil khutbataini wal julus bainahuma jalsatan khafifah. Pembahasan berikutnya, disyariatkan bagi seorang khatib untuk duduk di antara dua khutbah, dan duduknya itu hanya sejenak. Ya, jangan pula lama. Kalau lama jamaah juga bingung, nggak kelihatan di balik mimbar ini imam lagi berzikir, ya kan? Kita lagi ngapa? Ya, intinya jalsahnya itu khafifah. Bagaimana penjelasannya? Fa'an ibni Umarin radhiyallahu taala anhuma qala. Jadi kalau ulama fikih itu kan membahas begitu. Dijelaskan dulu judulnya, dicari dasarnya. Ada nggak dasarnya? Nah, judulnya itu kalau imam berkhutbah, tadi dia di antara dua khutbah duduk sejenak. Dasarnya apa? Riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu kama yaf'aluna al-yawma, rawahu al-jamaah. Dari sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah.
adalah Rasulullah SAW jika khutbah di hari Jumat, beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, lalu kemudian duduk, lalu kemudian berdiri lagi seperti yang kalian lakukan hari ini, kata Abdullah bin Umar. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para tabi'in di zaman beliau, ya, setelah Rasul wafat, Nabi dulu kalau khutbah berdiri, duduk sejenak, berdiri lagi. Nah, itu menandakan bahwa ada duduk sejenak di antara dua khutbah, seperti yang kalian lakukan hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah dan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fayaktubu qa'iman. Faman qala kana yaktubu jalisan faqad kadzaba faqad bara'allahu. Ya, shallaitu ma'ahu aktsar min alfai salatin. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah kalau berkhutbah Jumat, beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, lalu kemudian duduk, lalu berdiri kembali. Barang siapa yang mengatakan, kata beliau, di sahabat Jabir, barang siapa yang mengatakan Nabi khutbah dalam keadaan duduk, sungguh dia telah berdusta kepada Allah. Dan demi Allah, aku telah salat bersama Rasulullah lebih dari 2000 kali salat. Nah, gitu, riwayatnya begitu. Berapa tahun itu? 20 menit. Bukan. Enggak, yang 2000 salat tadi loh, bukan itu. Ya, baik. Ya. Jadi sahabat Jabir tadi beliau mengatakan Nabi itu khutbahnya berdiri, lalu duduk sejenak, berdiri lagi. Barang siapa yang mengaku-ngaku, mengklaim bahwa Nabi khutbahnya duduk, nggak berdiri, sungguh dia telah berdusta pada Allah. Dan demi Allah, kata sahabat Jabir, aku pernah sholat Jumat bersama Nabi lebih dari 1000, ya 2000 kali sholat bersama Nabi, begitu semua caranya. Ya, nah, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud, ya, wa Abi Dawud. Dan juga dari sahabat dari Taus, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wa Abu Bakrin wa Umar. Ini Imam Taus ini adalah tabi'in. Ya, Imam Taus pernah berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah berdiri, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, begitu juga Utsman. Lengkap. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, empat-empatnya itu kalau berkhutbah berdiri. Lalu Imam Taus mengatakan, wa awwalu man jalasa 'alal mimbar Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Dan orang yang pertama kali khutbah dalam keadaan duduk, siapa dia? Sahabat Nabi juga, yang di kemudian hari menjadi khalifah di negeri Syam. Dia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa yang duduk pertama kalau khutbah? Muawiyah. Dia menyelisihi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau berdiri? Nah, kata sahabat Imam Taus tadi, ya, Muawiyah lah orang yang pertama kali khutbah dalam keadaan duduk. Kenapa dia duduk? Ya, dari Imam Syafi'i juga mengatakan, anna Muawiyah innama yaktubu qa'idan lima kasura syahmu batnihi wa lahmihi. Kenapa Muawiyah itu khutbahnya duduk? Ya, karena dulu tradisinya Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan Rasul kan Nabi, ya kan? Rasul pemimpin. Nah, di zaman itu setiap pemimpin tertinggi itu dia juga adalah mengendalikan khutbah. Beliaulah yang khutbah. Nah, itu juga diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu. Nah, Muawiyah pada saat menjadi khalifah, dia meneruskan tradisi itu, bahwa yang memimpin sholat Jumat, yang memimpin khutbah Jumat itu, yang khatibnya itu adalah Imamul Muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, Muawiyah pada saat menjadi khalifah, beliau kan hidupnya mewah. Karena mewah, makannya juga luar biasa, badannya itu jadi gemuk. Kata Imam Syafi'i, kenapa Muawiyah khutbahnya duduk? Karena perutnya agak besar,
badannya juga sudah banyak dagingnya, jadi bobotnya berat. Ya itu dia. Jadi bukan nggak tahu sunnahnya Nabi, alasannya begitu. Ya, nah alasannya begitu Bapak Ibu. Jadi karena badannya besar, mungkin tulang-tulangnya nggak kuat juga untuk berdiri lama, maka beliau khutbahnya duduk. Ya alhamdulillah, belum pernah ngaji dia khatib dulu ya. Nah ini juga maksudnya misal kan bisa saja terjadi. Kita nggak tahu misalnya Ustaz kan sudah dijadwal, tapi belum pernah terjadi di misal Ustaz. Nauzubillah mudah-mudahan tidak terjadi. Ada Ustaz dijadwal, sudah oke semuanya, settle semua jadwal. Pas jadwal Ustaz itu tiba-tiba beliau misalnya kakinya keserio atau apa sehingga tidak bisa berdiri tegak. Pada saat dia khutbah dia duduk di kursi misalnya. Nah jangan sampai heboh. Ya, sunnahnya ya berdiri. Ya seperti itu. Nah Muawiyah tadi, ya kalau sekilas kita lihat khilafus sunnah sadriyah bertentangan dengan sunnahnya Nabi. Rupanya dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Kenapa Muawiyah duduk? Karena memang perutnya agak besar, ada kemajuan. Iya kan, kebanyakan kue lebaran. Kemudian badannya juga sudah gemuk karena sudah menjadi orang kaya. Jadi khalifah semuanya ada. Dan kita tahu di zaman Muawiyah itu memang mewah, iya kan, kaya raya, keluarganya juga luar biasa. Seperti itu. Nah itu penjelasannya Bapak Ibu. Tapi secara umum khatib itu ya berdiri. Ya. Kemudian yang berikutnya. Yang berikut masih berapa menit Mas Budi? Masih 16 menit. Masih ya 16 menit. Yang berikutnya, pembahasan berikutnya Bapak Ibu, disunnahkan khatib itu mengeraskan suara. Jangan pula khatib itu pelan sekali. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Kasihan jamaahnya. Ya, Nabi itu nanti kita lihat. Jadi disunnahkan mengeraskan suara. Ya. Kemudian meringkas khutbah, dipendekkan khutbahnya juga. Nah cuman pendek ini itulah yang kita juga secara timingnya juga tidak ada penjelasannya, tapi intinya judulnya itu. Jadi satu, mengeraskan suara, ya. Yang kedua, memendekkan durasi khutbah. Bagaimana penjelasannya? Dari Ammar bin Yasir, ini sahabat Nabi. Masih ingat Ammar bin Yasir? Ya, yang bapak ibunya dibunuh waktu sebelum hijrah, ya, ditusuk oleh Umayyah bin Khalaf, ya. Ammar bin Yasir selamat. Nah ini beliau di kemudian hari, ya. Apa riwayatnya dari sahabat Ammar bin Yasir? Radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi masannatun min fiqhihi. Sabda Rasulullah SAW, sungguh panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah si imam adalah tanda dari kepakihannya. Ya, maksud Nabi, salatnya yang panjang, khutbahnya pendek. Nah, jangan dibalik. Ya, khutbahnya 60 menit, sholatnya 6 menit. Ya. Ya, saya juga pernah ada di daerah di daerah Metro Kibang itu. Saya pernah mampir di satu masjid Satchandri. Tapi saya tanya sama orang kampung itu memang itu komunitasnya aneh Pak katanya. Jadi saya pernah sholat asar Ji. Demi Allah saya yang sudah, ya maksudnya saya juga bisa bahasa Arab, bisa baca cepat juga, kalah cepat saya. Enggak kejar, cepat sekali. Padahal itu bukan sholat tarawih, saudari, bukan sholat tarawih, ini sholat 5 waktu Bapak Ibu, cepat sekali. Dan yang lama zikirnya, aku balik ini ya, zikirnya lama betul, hampir setengah jam. Saya juga mikir kenapa masjid ini ya, pantas masjid ini saya lihat yang lain-lain itu sudah bangunannya sudah bagus, masjid ini semua masih dari kayu. Bangunannya memang kayak memang masjid itu dikuasai mungkin kelompok-kelompok aliran tertentu yang memang agak beda.
Ya itu tadi salah satu bedanya. Saya tanya sama warga kampung, iya Pak sama agak beda katanya. Saya bilang, kenapa sholatnya Pak dia? Saya bilang, cepat benar. Ya begitu Pak katanya. Wiridnya panjang. Nah Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW tadi, di antara tanda baiknya ilmu seorang khatib dan imam, sholatnya yang lama, khutbahnya yang pendek. Nah di beberapa masjid Bapak Ibu, itu sudah ditulis nih di mimbar di belakang. Tapi itu berawal dari corona. Ya di salah satu masjid di Bandar Lampung, karena dulu dari zaman corona sampai hari ini nggak dilepas lagi itu tulisan. Khutbah Jumat lebih kurang 15 menit. Ditulis tuh di belakang, ditaruh pakai di lakbal. Nah, sampai hari ini tidak dicopot. Jadi kalau kita para khatib naik mimbar lihat itu 15 menit nggak boleh lebih. Ya seperti itu. Nah tapi di kita memang Bapak Ibu standarnya begitulah, gitu kan? Ada yang 15 menit, ada yang 20, ada yang sampai setengah jam. Saya pikir setengah jam itu udah lama banget. Tapi memang ya Pak Haji ya, Sadri ya, kalau kita khatib kadang-kadang kita juga lupa juga melihat waktu. Ya maka perlu juga, mohon maaf Bapak Ibu, perlu juga di masjid itu khatib itu ketika dia khutbah dia lihat jam. Karena kadang-kadang kan sekarang orang udah nggak familiar ke bawa jam tangan. Nah, karena jamnya itu ada di HP, masa iya dia ya kan? Nah sekarang saya biasakan bawa jam. Kadang begini lihat, tapi kan juga nggak enak dilihat jamaah itu khatib sibuk bener lihat jam baru. Nggak enak. Jadi kalau ada jam dinding yang bisa dilihat, bagus. Tapi beberapa masjid justru kalau khatib lagi naik mimbar itu jamnya mati dia, otomatisnya mati. Iya, hilang kelihatan. Jadi tahu-tahu begitu selesai sholat jam 1 kurang 5. Pantas jemaah pada batuk-batuk di belakang. Rupanya lama. Nah yang nggak enak lagi Pak Haji ya, kalau masjid kita di daerah perkantoran, dekat dari kantor-kantor, seperti itu. Nah tapi memang standar ya saudari ya, kita itu kalau khatib Pak Haji ya, khatib itu biasanya ya mungkin 15-20, udah lama banget kalau setengah jam. Jarang-jarang yang lewat dari 30 menit. Tapi demi Allah Bapak Ibu, ada juga beberapa khatib itu memang nyaris 1 jam. Nyaris 1 jam. Nah apalagi kalau khatib itu bayangan dia bahwa sholat itu ya, sholat Jumat itu selalu harus lewat jam 12, ya kan? Padahal di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu Bapak Ibu, sholat Jumat itu masuk sebelum 12. Jadi karena kita kebiasaannya khatib itu selesainya ada sholat di jam setengah 1, padahal jam 11.45 kadang-kadang zuhur sudah masuk. Nah itu repot lagi. Jadi maksudnya dilihat waktu, ya seperti itu. Jadi di antara tanda baiknya keilmuan seorang khatib dan imam, sholatnya agak panjang, khutbahnya agak pendek. Ya seperti itu. Dan adalah Rasulullah diceritakan di sini, Rasulullah SAW, ya, rawahu Ahmad wa Muslim, ya. Wa inna makana qisarul khutbah wa tulis shalah dalilan ala fiqhir rajul li'anna al-faqiha ya'rifu jawami'al kalim fayaktafiya bil qalil minal lafzi 'alal katsir minal makna. Jadi kata para ulama, kenapa seorang yang ahli fikih, khatib yang punya ilmu yang mumpuni itu, kata beliau dia tidak lama ceramahnya karena dia bisa meringkas kata dan nasihat. Tidak perlu bertele-tele seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahul jamaah illa al-Bukhari wa Abu Dawud. Dari sahabat Jabir bin Samurah adalah Rasulullah SAW, sholatnya Rasulullah SAW itu qasdan, sedang-sedang saja, tidak lama tidak pula cepat. Khutbahnya juga qasdan, tidak terlalu lama, tidak pula kecepatan. Artinya sedang, qasdan, di tengah-tengah, tidak lama tidak pula cepat. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir juga radhiyallahu taala anhu,
karena Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Kata sahabat Jabir bin Samurah adalah Rasulullah SAW jika sudah menyampaikan khutbah Jumatnya, Nabi matanya itu sampai agak merah, saking serius dan kencangnya semangat, matanya agak memerah, ihmarrat aina, agak merah matanya, wa ala sautuhu, dan keras suaranya, dan kadang-kadang seperti orang yang sedang marah. Ya, seperti itu. Bahkan kata sahabat Jabir, ka'annahu munziru jaishin. Nabi kalau lagi khutbah Jumat itu persis gayanya seperti seorang komandan di medan perang yang sedang mengingatkan pasukannya bahwa musuh sudah dekat. Nah, kira-kira begitu. Bayangkan kalau ada seorang komandan di medan tempur lagi memberikan nasihat dan peringatan pada pasukan, pasti kalimatnya tegas dan juga luar biasa. Ya, sama kemarin ya, ketika timnas lawan Uzbek, walaupun Pak Menteri sudah semangat, satu game lagi, ya memotivasi seperti itu ya, tapi tetap ya 2-0, 2-1, ya 2-1, alhamdulillah. Ya kira-kira begitu. Nah, Nabi itu begitu khutbah Jumatnya. Jadi nggak lemes. Karena ada beberapa orang ya, nggak di sini, ada beberapa kadang karena memang usianya sudah lanjut. Ya dulu waktu saya kuliah di Jakarta dia ada ya waktu itu sudah sangat tua, suaranya pelan sekali. Udah gitu baca buku, ya nggak masalah sih kalau dia baca buku juga nggak apa-apa. Yang penting dia ya menguasai jamaah. Nah jamaah juga mohon maaf ya bapak-bapak ya, kita jangan pula kalau khotib itu misalnya suaranya nggak lantang, kemudian judulnya juga biasa saja, jangan pula kita langsung menutup mata. Ini kan gak enak gitu kan. Karena jamaah itu begitu, kadang-kadang begitu dilihat khotibnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai udah langsung matanya udah mulai kedip separuh. Nah ini juga repot. Maksudnya Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, apakah khotib itu dia menyampaikan khutbahnya berapi-api, semangat atau tidak? Ya kita tetap harus mujahadah juga, menahan nafsu juga untuk kemudian tidak tidur. Ya, harus begitu. Ya sama, termasuk ya saya juga betulan kemarin Jumat pas lagi tidak ada jadwal, saya jadi makmum, jadi jamaah. Dengar khatib juga khutbah, ya begitu kan terasa berat, tapi harus paksa dengerin, gitu kan. Ada mijit-mijit kaki biar nggak ngantuk gitu kan. Begitu. Ya artinya ada upaya dari kita. Apakah khotibnya itu suaranya lantang, keras, gitu kan, dan seterusnya, atau dia mungkin mendayu-dayu, ya kita juga harus menahan diri. Jangan sampai begitu mendayu, cocok ini, ya kan? Jangan, ya tetap harus ada upaya seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu, saya pikir sampai di sini dulu ya, masih ada banyak pembahasan terkait dengan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat. Tapi 3 pembahasan tadi saya pikir sudah cukup. Pertama, puji-pujian tasyahud dalam membuka khutbah, kemudian juga tadi duduk di antara 2 sujud, kemudian mengangkat suara, mengeraskan suara, memendekkan khutbah, memanjangkan salat. Itu beberapa pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Cukup? Tambah ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah khutbah. Itu saya pernah sholat Jumat, khotibnya itu tidak melakukan duduk di antara 2 khutbah. Itu sah khotibnya. Oh iya, langsung aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau di dalam sholat Jumat, nah ini tadi coba lihat ya, kita judulnya itu istihbab. Istihbab itu artinya dianjurkan.
Ya, dianjurkan itu bukan berarti karena dia bukan wajib, dia hanya sunat, mandub gitu kan, dianjurkan lalu kemudian dengan gampangnya ditinggalkan. Ya, tidak pula seperti itu. Ya. Jadi tetap dia adalah sunnahnya Nabi. Kita ambil, jangan dilewatkan. Nah, memang untuk khutbah Jumat hampir rata-rata penjelasan para ulama itu ada 2 khutbah. Nah, memang ada penjelasan yang berbeda. Misalnya kalau khutbahnya itu adalah di luar sholat Jumat, misalnya hari raya tahunan, bisa sholat Id. Ada pendapat yang mereka menjelaskan bahwa cukup dengan ya 1 khutbah saja langsung ditutup dengan doa. Sampai hari ini para khutbah kalau dia sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, masih ada khatib-khatib kita, terutama di kota-kota besar, yang dia tidak pakai khutbah kedua aja ya. Khutbah pertama langsung ditutup dengan doa. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi kalau sholat Jumat ini afdalnya dia 2 khutbah. Nah, pertanyaan kalau misalnya dia tidak pakai 2 khutbah, cukup 1, tapi semua tadi yang dijelaskan tentang ada memuji Allah, tasyahud pada Rasulullah, kemudian ada bacaan ayat, ada juga di dalamnya mau'izah hasanah, sah enggak salatnya? Lagi-lagi nanti penjelasannya ada apakah khutbah itu menjadi bagian rukun dari sahnya salat Jumat atau tidak. Kan begitu. Ya, nanti itu yang menjadi pembahasan. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan sholat Jumatnya, sah nggak khutbahnya? Penjelasan dari ulama tadi, dari mu'alif tadi, itu sifatnya adalah istihbab, ya, mustahab, disunnahkan, dianjurkan, jangan ditinggalkan. Walaupun dia tidak menjadi wajib, tapi tradisinya Nabi kan tadi begitu. Rasulullah, kata sahabat Jabir Gadari, Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya begitu. Jadi kalau kemudian kita di kemudian hari yang bukan apa-apa, bukan pula sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula sekelas Imam Syafi'i, kok tiba-tiba kita merubah kebiasaan, pasti ini menjadi tidak baik. Ini khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi gitu ya. Jadi penjelasannya, afdalnya dia tetap 2 khutbah, terutama di sholat Jumat. Seperti itu, jangan ditinggalkan. Karena ini adalah warisannya Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama kita seperti itu. Kalau ternyata cuma 1, ya bisa saja kan 1 itu bisa jadi dia lupa dia lupa, ya kan? Saking semangatnya khutbah, lupa dia khutbah yang kedua langsung ditutup dengan doa. Sah nggak salatnya? Ya tetap sah. Nah itu yang pokok, ya, jangan sampai nanti kita beranggapan sholat Jumatnya tidak sah, sama dengan sholat hari raya kayak kemarin. Ya kan ada cerita-cerita ustaz-ustaz yang biasa manggung di sholat hari raya, kadang lupa itu tasbihnya 7 dan 5. Itu kan kalau jemaah tidak dijelaskan posisi kedudukan tasbih di sholat hari raya, itu tahu jemaah kalau nggak ada takbir 7 dan 5 itu, ulang sholatnya. Suruh ulang. Padahal kalau dibaca buku fikihnya, di fikih mazhab Syafi'i sekalipun, yaitu sunnah. Artinya andaikan kurang dari 7, andaikan nggak dibaca juga sama sekali, ya tetap sholat idnya sah. Nah tapi cuma karena di kita itu nggak biasa begitu, harus ada, pasti orang kaget kalau nggak ada tasbihnya, ulang pak nggak sah. Dan itu ada beberapa khatib dulu cerita ke saya, dia pernah lupa disuruh ulang sama jamaah. Ya, begitu. Nah, inilah pentingnya kita ngaji Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan demikian pemahaman kita menjadi lebih baik. Wallahu taala alam bisawab. Bertemu kembali insyaallah minggu depan masih pada pembahasan sekitar salat Jumat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.